Welcome back to Daima ya. Kali ini temanya My Trip, My Adventure. Di episode kemarin ya, terakhir itu pesawat mereka kena begal ya. Jadi mau nggak mau mereka sekarang harus jalan kaki di Demon Realm. Ya, mortal terkuat di universe ketujuh yang biasanya kemana-mana tuh tinggal terbang aja beres. Sekarang harus jalan kaki muter-muterin Demon Realm. Terakhir itu kalau nggak salah di Snake Way ya, itu terakhir kali kita lihat Goku lari sama jalan. Itu di Saiyan Saga tahun 89. Sampai sekarang di 2024 ya, 3 dekade lebih. Kita nggak pernah lihat lagi kayaknya ya, Goku kemana-mana tuh jalan kaki ya. Ini menurut gua momen yang epic. Atau mungkin akhirnya kali baru inget ya, kalau Goku tuh sebenarnya bisa jalan kaki. Ya biasa, penyakit autor. Suka, lupa. Oke, back to topic. Jadi ada apa aja di Daima kali ini? Ya, yang gue tangkep sampai episode keempat. Yang pertama ini Daima bener-bener nge-nerf Goku ya. Mulai dari awal itu Goku jadi kecil, terus dia juga belum bisa ngendaliin ki-nya. Di episode sebelumnya juga gerakannya tuh dibatasin karena faktor udara. Sekarang konsepnya kemana-mana nggak bisa terbang jauh ya. Terbang di Demon Realm itu nggak efisien, ngabisin stamina. Jadi soal power, Goku ini kena nerf. Ya kalau otaknya mah sama aja ya. Mau badannya gede, kecil, otaknya sama aja. Berantem sama makan doang. Dengar musuh kuat, yang ada otaknya cuma berantem. Kenal Tamagami juga kagak. Tahu juga barusan ya, udah mau diajakin berantem. Terus banyak yang ngomongin soal karakter yang satu ini nih, Glorio. Ya, kenapa Glorio nggak bisa make Ki Sense? Padahal dia kan bisa terbang, bisa berantem. Lawan monster ini aja dia bisa ya. Buat lo yang belum tahu, ini monster apaan ya? Ini namanya kecebong Demon Realm ya. Cebong jenis baru. Waktu kecilnya begini. Jadi si Glorio cebong. Jadi si Glorio ini bisa terbang, bisa berantem, tapi kok nggak bisa make Ki Sense ya? Bukannya kalau bisa terbang berarti bisa dong ngendaliin ki-nya. Bisa juga dong pastinya make yang namanya Ki Sense ya. Aturannya kan begitu. Aturannya siapa? Nggak cuma Glorio, Vegeta sama Frieza dulu juga begitu. Nggak apa-apa Pak, lanjutin. Lanjutin aja nggak apa-apa. Overpower kuat, tapi nggak bisa nguasain yang namanya Ki Sense. Udah, oke lanjut ya. Lagian ini Demon Realm. Ki sama Magic itu sesuatu yang opposite ya, berlawanan. Kita nggak tahu Ki itu namanya apa di Demon Realm. Magic Sense kah atau apa ya? Tapi apa semua penduduk Demon Realm nggak bisa pakai Ki Sense? Ya nggak juga ya, Dabura ada kemungkinan bisa ya. Kemungkinan. Karena gue juga belum tahu, ini dia pas di Busaga itu ngedetect Z-Fighter itu lewat Ki atau pakai energi. Next yang ini masih seputar Glorio ya. Sampai sekarang itu banyak banget yang belum terjawab mengenai siapa sih dia ini sebenarnya. Yang pertama dia bilang dia ini adalah utusan Raja Demon Realm dunia ketiga. Tapi kayaknya banyak banget hal yang aneh ya. Bahkan dia sempat senyum-senyum sendiri ngeliat Goku pengen lawan Tamagami. Apa mungkin tujuan dia itu sebenarnya Dragon Ball ya. Terus dia nyari orang kuat gitu buat lawan Tamagami. Soalnya ya dia ini tahu kalau Goku yang ngalahin Majin Buu. Yang kedua dia bilang dia cuma punya izin buat masuk Demon Realm dunia ketiga. Tapi di episode pertama itu lo lihat ya. Dia ada di Istana Goma. Yang ada di Demon Realm dunia pertama. Terus yang ketiga, kalau lo perhatiin rata-rata penduduk Demon Realm dunia ketiga ya, itu make kalung GPS. Preman di episode sebelumnya itu make. Ibu-ibu kantin yang rumahnya kayak teh poci setengah celup itu juga make. Terus di akhir scene ini ya para penduduk di desa itu juga make. Tapi cuma Gloria doang yang katanya dari dunia ketiga tapi nggak make kalung GPS. Apa karena dia adalah utusan raja dunia ketiga jadi nggak perlu make kalung? Ya gue rasa case kalung GPS ini bakal di-reveal di episode selanjutnya. Dan sedikit informasi tambahan ya. Di Dragon World, nama-nama Saiyan itu diambil dari nama vegetable atau sayuran. Sedangkan di Daima ya rata-rata penduduk Demon Realm, ya di sini kita ambil contoh Glorio sama Pansy ya. Itu namanya diambil dari jenis-jenis bunga. Ya mungkin ini jadi alasan kenapa Glorio ini nggak suka sama yang namanya serangga. Sedangkan istilah ras Glin, rasnya Shin, itu kalau Japanisnya Gurindo Jin. Gurindo itu adalah anagram dari Donguri ya, acorn, biji pohon ek ya. Coba kutipnya ilangin deh. Nah, next yang lagi rame, katanya ada fusion baru di Daima, make serangga penggabung. Gimana tuh? Ya gue belum tahu ya, yang jelas sih kayaknya ya, ini kayaknya. Goku nggak mungkin fuse sama Shin atau Glorio. Mereka nggak suka serangga. Pasti pasangannya ya, ngono ya kayak biasa aja, siapa lagi? Pangeran Saiyan kita yang terhormat.
Dan kalau emang ada fusion baru, ya biasa. Ntar juga lu pada ributin lagi kayak Gogeta sama Vegito ya. Ya nggak apa-apa. Gue lebih suka lihat netizen ribut daripada nontonin Goku lawan Jiren berantem. Terus namanya apa nanti? Ya gue nggak tahu. Gue belum dapat informasi pasti ya. Coba lu tulis aja di bawah. Kira-kira namanya siapa nanti menurut lo? Sebenarnya ya, nggak usah pakai serangga penggabung. Di sini Shin itu udah bawa Potara. Goku juga udah tahu Metamoran Fusion ya. Jadi Vegito sama Gogeta juga ada kemungkinan ya, ini kemungkinan bisa spawn juga di Daima. Tapi kalau emang continuity-nya ke DBS, kemungkinan besar sih Vegito yang akan dimunculin di Daima. Karena sampai di DBS Broly, Vegeta tuh nggak tahu gerakan Fusion Dance. Jadi mungkin Gogeta nggak akan muncul di sini. Ya, Vegito gimana bang? Ya udah jelas ya, ada Potara ya, tuh tinggal pasang ya nggak? Panas nggak lo? Panas lah, masa enggak? Enggak ya, enggak. Kalau Goku pakai Potara di Daima, dan Daima ini ceritanya continuity ke DBS, Goku pasti diffuse. Dan Shin juga harus udah tahu dong penggunaan Potara untuk non-mortal. Tapi dia baru tahu hal itu di DBS. Jadi intinya belum ada informasi yang kita dapat, kita juga belum tahu apakah ada fusion baru atau enggak. Terus ini banyak yang bilang bisa grup fusion karena di gambarnya itu bisa digunakan rame-rame ya. Lihat aja nanti. Next, terakhir ya, gue nggak mau terlalu panjang juga buat video kali ini. Mengenai konsep Dragon Ball ya, emang konsep Dragon Ball di Daima ini agak-agak melenceng. Di Daima dijelasin kalau Dragon Ball itu origin atau asalnya berasal dari Demon Realm. Terus kok bisa ada Dragon Ball di bumi? Ya karena mereka sebagian besar pindah ke outer space. Konsep origin Dragon Ball itu ganti-ganti. Pertama kita tahu Dragon Ball itu cuma ada di bumi. Di DBZ ternyata ada planet Namek. Dan original Dragon Ball itu dari sana. Terus di DBS ditambahin lagi Super Dragon Ball. Dan konsep Dragon Ball di Namek itu adalah fragmen dari Super Dragon Ball. Ya, makin bingung. Belum lagi Cerealian Dragon Ball yang bijinya cuma 2 ya. Terus GT yang naganya bisa ngudut, ngepul kayak Nabun ya. Jadi konsepnya tuh ganti-ganti ya. Gue rasa itu hal yang wajar di setiap sequel yang baru ya. Sequel baru, lore-nya juga pasti ada aja yang baru. By the way, penutup aja dari gue ya. Sebuah pesan ya yang bisa gue tangkep dari Daima sejauh ini ya. Don't forget your origin. Dragon Ball adalah sebuah cerita adventure pencarian bola naga. Jadi Akira itu pengen balikin konsep Dragon Ball. Adventure tanpa ngilangin unsur paling penting, yaitu fight-nya ya. Ini mungkin pesan terakhir yang ditinggalin sebelum kepergiannya. Ya, Akira bukan gue ya. Buset ya, gue masih belum mau pergi. Tagihan gue masih banyak ya. Walaupun gak tertulis, tapi gue rasa lu yang emang cinta sama Dragon Ball ya pasti paham apa tujuan Akira ngebuat Daima ini ya. Oke, lupain aja bacotan gue barusan. Anggap aja lu gak pernah denger ya. Lagian juga gak penting. Like aja, subscribe aja jangan lupa ya. See you next video in Daima.